Kenalkan, nama saya Salma Falisa Amira. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan. Sebelumnya, boleh diperkenalkan nama Ibu siapa dan bekerja di mana? Nama Ibu Lilis, bekerja di SMP Negeri 4 Bandung. Sampai sekarang masih statusnya aktif. Baik, kita mulai ya Ibu pertanyaannya. Nomor Ya, satu, kalau menurut Ibu, peluang kerja untuk anak yang baru lulus sekarang itu, tantangan apa sih yang paling kerasa ketika mau mencari kerja? ya. Peluangnya itu sangat terbatas ya, masih sangat sempit. Tantangannya itu sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh anak yang baru lulus dengan peluang pekerjaan yang ada. Baik, lanjut nomor 2. Kalau menurut Ibu, apa aja yang membuat angka pengangguran di Indonesia itu tinggi? Terus, apalagi di kalangan anak muda? Ya, yang membuat angka pengangguran di Indonesia itu tinggi itu karena, apa, pendidikan yang ditempuh oleh, masyarakat Indonesia itu rata-rata masih rendah. Jadi belum sampai ke tingkat pendidikan yang tinggi. Baik. Jadi tidak tantangan yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Ya. Lanjut ke nomor 3. Pendidikan itu ngaruh nggak sih, Bu, buat dapetin pekerjaan di kantor atau di tempat formal? Ya, tentu saja sangat berpengaruh. Hmm, Ya, jadi kalau pendidikannya tinggi, dia juga akan mendapatkan pekerjaan yang levelnya lebih tinggi, penghasilannya lebih tinggi gitu. Jadi dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. oke. Lanjut. Kalau lulusan pendidikan yang mana sih yang menurut Ibu lebih sering kerja di sektor informal? Ya, untuk sektor informal biasanya, sekolah menengah atas ke bawah ya. Jadi yang lulusannya SD, SMP, SMA itu biasanya lebih ke sektor informal. Sedangkan untuk yang formal itu biasanya di, S1, S2 gitu. Jadi lebih tinggi pendidikannya. Oh iya. Terus kenapa sih banyak lulusan anak SMA sama sarjana itu yang masih susah dapat kerja sampai sekarang? Ya, mungkin, apa, peluangnya karena tidak banyak ya, kemudian, kadang-kadang itu, yang lulusan sekolah tertentu ingin, apa, pekerjaan itu sesuai dengan, sekolahnya gitu. Jadi kalau jurusannya ini ingin kerjanya di bidang yang sama gitu, sementara peluangnya mungkin untuk bidang yang sesuai dengan pendidikannya itu nggak banyak, gitu. Kemudian, Mmm, mungkin ya, belum ada rezekinya aja kali ya. oh iya. Jadi banyaknya ini aja, apa, kesempatannya mungkin, apa, apa ya, wawasannya gitu. Jadi, cari-cari informasinya mungkin juga masih terbatas gitu. Oh iya. Ya. Lanjut, menurut Ibu, usia berapa yang menurut Ibu paling sering itu ngalamin, nganggurnya tuh lama gitu? Ya antara, 18 sampai 25 tahun biasanya. Heeh, masih muda gitu ya, masih remaja? Ya. Oke. Ibu pernah ikut pelatihan atau sertifikat tambahan gitu nggak setelah lulus? Terus gunanya buat apa sih, Bu? Ya, pernah. Jadi, seperti yang Ibu katakan tadi, jadi kalau kita misalnya punya satu pendidikan, kemudian, kita mencari pekerjaan itu susah yang sesuai dengan pendidikan yang kita punya, otomatis kita harus mencari, apa, pendidikan tambahan, sertifikat tambahan gitu supaya, peluangnya untuk mencari kerja itu lebih banyak. Jadi jangan misalnya kalau, biasanya bahasa gitu yang diperbanyak gitu ya, atau misalnya kemampuan, komputer, informatika gitu ya, Mmm. kemampuan bahasa, kemampuan yang lainnya, teknologi gitu biasanya ditambah lagi supaya peluang untuk mencari pekerjaannya lebih gampang. Oh, terus biasanya butuh waktu berapa lama buat dapat kerja setelah lulus itu, Ibu? Ya, tergantung gitu ya, kalau misalnya orangnya gigih gitu mencarinya tidak hanya satu tempat gitu ya. Jadi kalau sekarang kan biasanya lamaran itu online ya, jadi jangan hanya satu 2, kemudian
tidak diterima udah berhenti, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya dianya gigih ya mungkin dalam jangka waktu 1 tahun juga sudah dapat pekerjaan. Jadi asalkan dia mau mencari pengalaman dulu gitu, jadi tidak milih-milih dulu, nggak misalnya perusahaannya harus besar, gajinya harus besar, sesuai dengan pendidikan, biasanya peluangnya lebih cepat kalau tidak banyak milih-milih gitu. Oh, kalau Ibu sendiri mau nggak sih kerja di bidang yang nggak sesuai jurusan kuliah atau sekolah Ibu asalnya? Mmm. Kalau ditanya seperti itu sih sepertinya, nggak mau ya, karena biasanya kalau kita tidak sesuai dengan bidang yang kita punya, itu ya kitanya harus belajar lagi dari awal. Tapi kalau misalnya dilihat nanti pekerjaannya, tantangannya tidak terlalu jauh dari pekerjaan dari apa, pendidikan kita, mau-mau aja sih, nggak apa-apa. Juga dulu kan gitu, Ibu kan jurusannya ekonomi, tapi dulu Ibu, BK dulu, guru BK dulu. Nggak apa-apa, diambil aja gitu kan, sambil belajar gitu kan, nggak terlalu jauh gitulah dari pendidikan yang Ibu punya. Oke. Ya. Menurut Ibu apa sih hambatan yang paling berat, ketika Ibu rasain waktu cari kerja? Ya, mencari pekerjaan yang, sesuai dengan yang kita mau gitu, yang Mmm, sesuai dengan pendidikan kita, jadi itu yang susahnya. Itu jadi kalau misalnya kita lulusannya sarjana ternyata yang dimintanya SMA, banyaknya itu justru, yang pendidikannya rendah gitu ya, SMP, SMA, tapi ternyata peluangnya sarjana. Terus sarjana juga misalnya ada sarjana apa yang dimintanya. Jadi, kalau misalnya kita, pengetahuannya tidak luas gitu ya, wawasannya tidak luas mungkin, sangat terbatas gitu, ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa gitu. Ya oh harus berwawasan gitu. luas gitu ya. Menurut Ibu, perusahaan itu terbuka nggak sih buat nerima anak baru lulus tanpa pengalaman kerja? Jarang ya. Biasanya kalau perusahaan yang sudah mapan itu menginginkan, karyawannya itu yang sudah berpengalaman. Tapi ada juga, yang menerima yang tidak berpengalaman, yang baru lulus gitu, tapi pekerjaannya yang dimulai dari bawah gitu. Kalau orangnya mau, dia mulai dari bawah dulu, peluang sih selalu ada. Iya. Kalau Ibu itu lebih milih kerja di swasta, pemerintahan, atau bikin usaha sendiri, Ibu? Terus kalau boleh tahu alasannya kenapa? Ya. Kalau Ibu sendiri, lebih cenderung ke pemerintahan ya, karena kalau di pemerintahan itu kan, gajinya lebih jelas, kemudian, lebih terjamin gitu ya. Kalau di swasta kan ada kemungkinan bangkrut, kemudian Mhm. kalau di sektor yang informal atau usaha sendiri juga harus punya modal sendiri, harus punya, jangkauan pemasaran dan lain lain sebagainya yang lebih sulit. Tapi kalau di pemerintahan kita sudah jelas pekerjaannya apa, Oh, jumlah apa, tidak ada resiko untuk bangkrut gitu ya. gitu. Kalau menurut Ibu, sistem pendidikan di Indonesia itu udah nyiapin lulusannya buat dunia kerja belum? Udah cukup gitu? Eee, Kalau untuk sekolah menengah atas sih kayaknya belum. Ya jadi Mmm, kalau gitu mungkin sudah agak menjurus ya, sudah mulai diarahkan untuk ke dunia kerja, tapi kalau SMP, SMA itu belum. Tapi kalau perguruan tinggi itu biasanya sudah karena sesuai dengan jurusannya, jadi, dia nantinya pekerjaannya diarahkannya ke mana gitu. tuh. Buat pertanyaan terakhir, menurut, pendapat Ibu, soal perbedaan gaji di kerjaan formal sama informal itu ngaruh nggak ke semangat kerja orang? Ya, biasanya kalau sektor kerja formal dengan informal itu, tergantung ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya. Biasanya kalau sektor informal itu memang, biasanya gajinya lebih besar. Katakanlah misalnya kalau di pemerintahan itu yang kerjanya pegawai negeri atau honorer itu biasanya lebih kecil dibanding dengan yang bekerja di swasta. Tapi, untuk semangat kerja ya jelas tergantung orangnya juga, tapi kalau misalnya secara, ini ya mungkin kalau gajinya besar semangat kerjanya juga tinggi.
Baik. Sekian Ibu yang mau saya tanyain. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.